sepertinya menyempatkan Pak, mungkin minta komentar sedikit nih. Indonesia akhirnya sudah mulai mendistribusikan vaksin kepada para masyarakat, yang mungkin Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Ya, pertama kok vaksin ini kan usaha untuk meminimalisir korban penyebaran COVID-19. Akan tetapi juga harus dipahami bahwa ini pengenalan virus terhadap tubuh manusia. Artinya tubuh kita itu dikenalkan dengan virus supaya kemampuan tentara dalam tubuh kita ini mampu menyerang musuh. Sehingga ini sebenarnya latihan dalam tubuh dikenalkan. Vaksin kan virus ya. Virus dimasukkan dalam tubuh selama 14 hari, kemudian dikenal oleh tubuh kita. 14 hari kemudian diulang lagi, sehingga kita diharapkan memiliki ketahanan tubuh apabila benar-benar kita menghadapi virus itu sesungguhnya. Akan tetapi dalam jangka pendek, vaksin ini tidak dapat diharapkan. Artinya selama tubuh baru mengenal virus, jangan kemudian kita setelah divaksin merasa bahwa seolah-olah kita kebal. Itu menurut informasi yang saya terima. Jadi vaksin ini sudah seringkali dilakukan dalam menghadapi berbagai virus, mau polio, mau cacar, dan sebagainya ya. Itu pernah terjadi di Indonesia. Hanya kali ini sangat besar sekali jumlah yang divaksin. Karena menurut informasi dari pemerintah menyiapkan 426 juta vaksin. Kalau dibagi dua artinya sekitar 208 juta warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang harus divaksin. 208 juta. Artinya berapa juta per bulan kalau itu targetnya 6 bulan? 220 dibagi 6 kan? Berarti hampir 40 juta. Ini kan pekerjaan yang tidak ringan buat saya. Atau mungkin 1 tahun lah ada kata terlambat ya, itu baru bisa memenuhi 70% warga Indonesia atau sekitar 208 juta yang disiapkan oleh pemerintah untuk divaksin. Di luar tentunya yang mandiri ya. Pemerintah menyiapkan vaksin itu dengan 6 varietas. Ada yang dari luar Cina, ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris. Karena ketersediaan vaksin dunia. Pertama, kita harus bersyukur bahwa Presiden Jokowi cepat mengambil sikap dengan membeli semua produk-produk vaksin yang ada di dunia. Sehingga kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain karena keterbatasan daripada produk vaksin dunia itu. Nah, dengan 208 juta komitmen yang telah disiapkan itu pun belum semua masih Indonesia sama. Itu baru komitmen ketersediaan yang akan disanggupi oleh negara-negara produsen, baik dari Inggris, dari Cina, Amerika, terhadap 6 produk vaksin yang ada di dunia yang saat ini sedang tren atau sedang diyakini bisa dijadikan sebagai vaksin untuk mencegah adanya penularan daripada COVID-19. Akan tetapi, walaupun demikian, kita tidak boleh kemudian merasa setelah divaksin cukup, nggak bisa. Maka pemerintah, kita mendukung saja buat dari pemerintah dan para ahli bahwa walaupun sudah divaksin, kita tetap menjaga protokol kesehatan sampai batas waktu 2 tahun paling tidak. Artinya sampai tahun 2023 itu baru kita baru legal, mungkin ya. Itu masih mungkin loh. Kita belum tahu bagaimana virus COVID-19 ini apakah akan tetap seperti ini atau akan bermutasi jenis lain. Vaksinasi flu juga ada, tapi orang masih kena flu aja. Bahwa kita kalau ke haji selalu divaksin flu, tapi orang ada aja masih kena flu. Kira-kira sedemikian juga dengan COVID-19. Sehingga andai kata pun target pemerintah selama tahun 2021 atau setelah 6 bulan atau kan lama setahun ini 70% warga Indonesia sudah divaksin, menurut saya kita tetap harus waspada, tetap menjaga protokol kesehatan dengan arahan pemerintah. Tetapi memang vaksin ini ada harapan kita cuma itu, bukan hanya orang Indonesia, tapi ini masyarakat dunia. Karena kalau vaksin itu hanya ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada gunanya.
Karena ini pandemi ini kan dunia ya. Jadi masalah pandemi bukan hanya masalah Indonesia, tapi masalah dunia. Sehingga vaksin ini harus terus dilihat. Bagaimana kesuksesan terjadi di Asia Tenggara, di Asia, di Eropa dan sebagainya. Karena teknologi penerbangan dan sebagainya, hubungan antar manusia, antar negara yang demikian mudahnya saat ini, sehingga mutasi orang pergi keluar dan ke dalam lebih demikian luar biasa, interaksi antar manusia. Apabila vaksin ini hanya ada di Indonesia selama setahun ini bisa, tetapi di negara-negara di luar negeri ya juga tidak bisa. Artinya selama 2 tahun hitungan saya sampai tahun 2022, ya 2023 insya Allah kita sudah mulai agak sedikit ada harapan, dengan catatan seluruh atau sebagian besar daripada penduduk dunia sudah divaksin, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia seperti Cina, Amerika, Eropa, Australia dan sebagainya. Nah, penolakan vaksin pun juga banyak terjadi di Australia dan sebagainya, itu wajar saja karena memang ini barang baru di mana COVID ini kan penyakit baru ya, sehingga belum teruji. Akan tetapi virus yang dikendalikan di laboratorium ini kan sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga diuji coba melalui vaksin, bukan uji coba ya, itu boleh dikatakan diuji coba masuk ke dalam tubuh manusia untuk meningkatkan daya tubuh. Jadi inti daripada vaksin adalah meningkatkan imunitas untuk pengenalan virus-virus COVID, sehingga tak kala virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tentara di dalam tubuh kita sudah siap untuk melawan itu. Itu inti yang harus dipahami tentang masalah vaksin ini. Jadi kalau ada harapan ya kita semua ada harapan, cuma vaksin harapan, yang lainnya nggak ada. Kan gitu kira-kira. Kalau nggak ada vaksin apalagi, udah nggak ada. Sehingga, tetapi vaksin ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh, itu yang penting. Sehingga kewaspadaan selama beberapa periode sampai nanti dinyatakan bahwa perkembangan epidemi itu sudah selesai di dunia, baru kita boleh hidup normal kembali. Tapi ini masih masa transisi, new normal, bukan new normal, ini new normal, tatanan baru, bahwa kita tetap harus menggunakan masker, bahwa kita tetap menjaga jarak dan sebagainya, menghindari kerumunan dan sebagainya. Oke, siap.